Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di kuliah pemrograman game hari ini, kita akan mempelajari mengenai design components and processes. Ya, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa games are form of fun that give us enjoyment and pleasure. Games are a form of play that give us intense and passionate involvement. Games have rules that give us structure. Games are interactive that give us doing. Games have outcomes and feedback that give us learning. And also games are adaptive that give us flow. Games have win state that give us ego gratification. Games have conflict, competition, challenge, or opposition that give us adrenaline. Games have problem solving that spark our creativity. Games have interaction that give us social groups. And the last is game have representation and story that give us emotion. Ya, ini kalau kalian lihat di sini mungkin ada kalimat yang di bold. Ini sebenarnya termasuk juga di dalam elemen dari games yang sempat kita bahas di pertemuan minggu lalu. Ya. Inilah hal-hal yang membuat games menjadi lebih menarik, kemudian membuat kita menjadi lebih enjoy, passionate untuk mengerjakannya atau memainkannya terus, kemudian memiliki juga social group, kemudian ada adrenalin dan emotion di sini. Ya, game design adalah sebuah proses di mana kita membayangkan sebuah game, kemudian mendefinisikan bagaimana cara jalannya, kemudian describing the elements yang harus yang dibutuhkan dari game tersebut, kemudian mulai dari konseptual, kemudian fungsionalnya bagaimana, kemudian artistiknya bagaimana. Selanjutnya, transmitting information about the game to the team who will build it. Kemudian memberikan atau mentransmisikan informasi tentang game tersebut kepada tim yang akan membuatnya. Nah, yang akan kita pelajari dari perkuliahan hari ini adalah yang pertama, the key components of video games. Apa saja nanti komponen-komponen dari video gamesnya. Kemudian the structure of video games, the stages of the design process, kemudian the game design team roles, the game design documents. Itu adalah yang terakhir. Ya, sebelumnya kita harus mempelajari dulu atau memahami dulu bahwa ada istilah yang dinamakan dengan the player-centric approach. Player-centric game design adalah sebuah filosofi desain di mana desainer ini memiliki pandangan ke depan tentang nanti playernya ini akan seperti apa sih? Jadi maksudnya gini, kita harus membayangkan siapa nanti player kita, kemudian player dari game yang akan kita buat. Nah, di sini ada dua tugas utama. Yang pertama adalah tugasnya untuk mengentertain, di mana di sini tugasnya desainer untuk memberikan rasa menyenangkan gitu ya. Designer obligation to create a game that so and other motivates are secondary. Yang kedua adalah empathize. Empathize di sini artinya desain game ini harus menyesuaikan dengan playernya. Siapa nanti yang memainkannya, maka kita harus mempunyai rasa empati sesuai dengan player kita ke depannya. Ya, hal-hal yang harus dihindari dari yang tadi, the player-centric approach adalah ada sebuah miskonsepsi bahwa I am my own typical player. Nah, kalau misalnya seorang game designer membayangkan bahwa playernya itu sama dengan game designer, maka tidak akan ada game yang dibuat untuk anak kecil. Kenapa? Karena desainer gamenya juga harus anak kecil gitu. Jadi itu yang harus dihindari gitu. Playernya itu bukan seperti kita, tapi mungkin berlawanan dari kita. Contohnya di sini adalah sebuah game bernama Bratz. Ini adalah game yang sangat perempuan sekali, juga diperuntukkan untuk perempuan. Padahal di sini the game was a big success in spite of this because the designer learned how to think like their intended players. Karena sebenarnya desainernya ini adalah laki-laki gitu ya, laki-laki dewasa. Oke, sebentar.
Oke, jadi design rule yang pertama adalah you are not your player. Jangan mengasumsikan bahwa playernya itu atau pemainnya itu nanti sama dengan kita. Oke. Tapi kita di sini harus mengimajinasikan atau membayangkan bahwa kalau misalnya saya di sini perempuan, kemudian saya membangun sebuah game untuk laki-laki, apa yang kira-kira disukai oleh player tersebut? Seperti itu. Misconception yang kedua adalah the player is my opponent. Player adalah musuhnya kita, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah game arcade yang menurut Shigeru Miyamoto, dia adalah pembuat game ini, Donkey Kong. Dia sangat dia berkata bahwa permainan arcade ini mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena di sini game ini seolah-olah menganggap bahwa playernya itu adalah musuhnya dari game designer. Nah, kemudian kita tidak jangan berpikir bahwa player ini sebagai musuh kita, tapi game design ini adalah tentang bagaimana nanti mengentertain walaupun di sini ada sisi berlawanannya gitu ya. Misalnya playernya ini harus memiliki musuh, harus memiliki tantangan sendiri, tapi jangan dianggap sebagai oponen dari kita. Iya, kemudian fungsinya adalah dari player centric ini untuk integrating to be entertained. Nah, bagaimana? Pertama, game harus present imaginative, harus coherent experience, memiliki coherent experience. Jadi, desainernya harus memiliki pandangan ke depan gitu ya. Seperti apa? Kemudian gamenya juga harus menjual, di sini dalam tanda kutip. Jadi desainernya harus mempertimbangkan preferensi dari audiensnya nanti kelak bagaimana. Kemudian a game with a license must pay back the license cost, so the designer must understand what benefit this license bring and exploit them to the game best advantage. Ya, ini mungkin ada beberapa tools atau apapun yang ada lisensinya, jadi harus diperhatikan juga oleh para desainer. Kemudian, a game must offer an intelligent challenge and a smooth, seamless experience, so the designer must understand the technology. A game must be attractive, so the designer must think about its aesthetic style-nya seperti apa. Nah, di sini player-centric game design dibuat untuk melakukan testing pada setiap elemen dan setiap features melewati dari standar yang biasa dilakukan. Jadi di sini harus benar-benar difikirkan, apakah ini dapat membuat players merasa happy gitu ya, merasa enjoy. Apakah ini dapat membuat mereka merasa meningkatkan entertain-nya? Kalau misalnya iya, bagaimana? Kalau misalnya tidak, ada yang harus diubah. Nah, bahasan kita yang pertama adalah the key components of video games. Ada dua di sini. Yang pertama adalah core mechanics. The core mechanics ini jadi bagaimana adalah tugas game designer di sini adalah untuk mentranslasikan general rules ke dalam simbolik dan matematikal model yang dapat diimplementasikan secara algoritma. Contohnya bagaimana? Di sini ada ulat dan ada siput. Kalau misalnya rules-nya berkata bahwa jalannya ulat itu lebih cepat daripada jalannya siput. Nah, game designer harus memikirkan core mechanics secara lebih detail, di mana nanti difikirkan seberapa cepat, berapa waktu yang digunakan, berapa frame yang digunakan, kemudian nanti bagaimana gitu cara gerakannya ini seperti apa. Ini yang difikirkan oleh game designer di bagian core mechanics. Di sini kita baca bahwa the core mechanics are the heart of any game. Ini adalah jantungnya dari setiap game. Because they generate the gameplay. Ya, dia akan mengenerate dari gameplaynya. Kita akan bahas gameplay di slide selanjutnya. Kemudian core mechanic ini juga define the challenge nanti yang akan diberikan oleh game dan actionnya.
action yang diambil oleh player itu seperti apa untuk memenuhi atau mencapai dari challenge ini. The core mechanics also determine the effect of the player action. Efeknya gimana nih kalau misalnya playernya menekan tombol rem misalnya, atau playernya melemparkan bom, itu nanti akan seperti apa, nanti di dunia gamenya itu akan terjadi apa. The mechanics set the condition for achieving the goals of the game and what consequences follow from succeeding or failing to achieve them. Jadi gimana caranya players untuk mencapai goals-nya itu, kemudian konsekuensinya apa kalau misalnya berhasil, kalau misalnya gagal seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari core mechanics. Di sini dikatakan bahwa rule-nya hanya mengatakan bahwa pemain hanya memiliki waktu terbatas untuk melewati sebuah rawa. Tapi di core mechanics ini menjadi lebih spesifik. Jadi di sini dikatakan, ketika avatarnya memasuki rawa, jamur payung hitam mulai mengeluarkan gas beracun yang dapat dilihat pemain memenuhi layar. Mulai dari bawah dan naik dengan kecepatan 1 inch playward setiap 3 detik. Pada akhir 3 menit, gas mencapai ketinggian dari wajah avatarnya, dan jika pada saat itu avatarnya masih di rawa, maka avatarnya akan mati. Jika nanti avatar kembali ke rawa, gasnya hilang, tapi prosesnya dimulai lagi dari awal. Nah, seperti inilah kira-kira bagaimana nanti core mechanic akan mendefinisikan rules yang general yang ada di dalam game. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah core mechanics, dia membaca dari level design data. Jadi, bila kita memiliki level-leveling dalam sebuah game, ini akan dibaca oleh core mechanics, kemudian akan memberikan masukan kepada games. Jadi, apa yang akan terjadi kejadian-kejadian ini, kemudian nanti akan membaca juga dari aksi yang dilakukan oleh player, di sini menjadi play events, kemudian menjadi inputan untuk user interface di game world tersebut. Nah, core mechanics berkaitan erat dengan storytelling. Di sini ada storytelling engine yang akan men-trigger satu sama lain. Contohnya tadi, kalau misalnya ada rawa, kemudian nanti ada asap, berarti harus ada visualisasi berupa asapnya, tapi di sini diceritakan di storytelling juga. Di sini juga dapat diberikan narrative events atau berupa slide atau berupa teks atau berupa suara dari gamenya itu sendiri sehingga lebih menambah unsur dramatis. Nah, yang player lihat di sini adalah outputan dari user interface yang player masukkan di sini inputnya berupa action untuk menghadapi setiap challenge yang ada di user interface tersebut. Kemudian di sini adalah example dari entities. Jadi kita akan mendefinisikan tadi core mechanics ini ke dalam entity gitu ya. Kalau misalnya kalian di object oriented mungkin sudah familiar dengan gambar ini. Jadi any entity in the game may have attributes. Jadi ada attributes-nya yang menjadi deskripsi dari entity tersebut. Misalnya vehicle punya performance karakteristiknya seperti apa, factories punya production rates dan sebagainya. Nah, walaupun dia adalah sebuah entity yang single atau yang simple, kita tetap harus memilih initial quality atau state for an attribute ketika kita mendeskripsinya gitu ya di dalam game tersebut. Contohnya di sini ada 3 buah. Yang pertama adalah simple numeric entity. Di sini hanya dituliskan bahwa point score-nya adalah 1,755 dan sebagainya. Yang kedua adalah compound entity dengan 2 buah atribut. Di sini entity-nya adalah angin, kemudian ada atributnya speed sama direction. Speed-nya ada 35, arahnya kemana? Ke northwest gitu ya. Kemudian ada compound entity containing another compound entity as an attribute. Ini yang lebih detail lagi. Jadi dia ada avatar. Avatarnya ini punya nama, punya uang, punya health-nya seperti apa, kemudian race-nya seperti gimana, location-nya di mana, kemudian memiliki juga inventory dengan 5 items. Ada sword, ada shield, ada ini apa? Font, helm of wood, ada helmet, dan ada armor ya. Jadi ternyata entity juga bisa mengandung
berbagai atribut lainnya atau entity lainnya. Nah, function dari core mechanics ini, yang pertama dia operate the internal economy of the game gitu ya. Jadi ada ekonominya dari game ini sendiri. Dia akan spesifikasikan atau menjelaskan secara lebih detail bagaimana game atau playersnya nanti dibuat, didistribusikan, dan menggunakan bagaimana nanti playernya menggunakan barang-barang yang ada di dalam game tersebut berdasarkan ekonominya lah. Kemudian yang kedua adalah present active challenge. Jadi memperlihatkan challenge yang sedang dihadapi oleh pemain ini apa melalui user interface as the level design specifies. Active challenge are thus governed by mechanics. Passive challenge such as chasm that the avatar must jump over don't have mechanics of their own. Ya, seperti inilah. Jadi active challenge ini adalah bagian dari core mechanics yang harus disiapkan oleh game designer. Kemudian accept player action. Jadi tadi ada inputan dari user yaitu berupa player action. Nanti player actionnya akan mempengaruhi dari interface yang ditampilkan kepada player. Selanjutnya adalah detect victory or loss condition atau mungkin ada termination condition dari sebuah game tersebut. Kalau misalnya menang nanti aksinya seperti apa, kalau misalnya kalah seperti apa. Ini rules yang harus didefinisikan di core mechanics. Selanjutnya operate the artificial intelligence, misalnya ada non-player karakter atau ada musuh yang artifisial yang dibuat secara artifisial. Kemudian switch the game from mode to mode. Nah, di sini misalnya nanti ada modenya siangnya di mana, kemudian ada modenya ketika player memasuki sebuah ruangan lain, itu mengganti modenya seperti itu. Kemudian transmit trigger to storytelling engine. Ya, tadi kita lihat hubungannya bahwa core mechanics sangat erat kaitannya dengan storytelling engine. Yang kedua dari the key components of video games adalah user interface. Contohnya di sini adalah sebuah game racing game atau game balapan. Di sini user interface akan menafsirkan bagaimana penekanan tombol tertentu di dalam keyboard dari player itu sebagai tindakan untuk melakukan pengereman gitu ya. Misalnya kalau misalnya mau melakukan rem, player harus menekan tombol A. Nah, nanti user interface akan menafsirkan pengklikan dari tombol A ini ke dalam aksi di dalam user interface atau tampilan yang ditampilkan kepada player. Contohnya bagaimana? Ketika klik A, maka nanti mobilnya akan melambat, kemudian nanti diperlihatkan aksi apa, apakah misalnya ketika melambat ini bisa menabrak sesuatu, atau bagaimana, ini terjadi selama sepersekian detik. Gambar di sebelah kanan ini adalah hubungan antara core mechanics, user interface, dan player. Nah, di sini player memberikan input kepada user interface berupa tadi pengetikan tombol, kemudian user interface ini akan memberikan action yang didefinisikan oleh core mechanics. Core mechanics memberikan challenge yang ditampilkan di user interface dan akan ditampilkan juga kepada player. Jika di breakdown, ternyata di dalam user interface ini ada dua, interaction model dan camera models. Kemudian di sini juga ada gameplay sebelum masuk ke dalam core mechanics, yaitu yang dimasuk di dalamnya adalah action dan challenge. Ini masuk ke dalam gameplay. Nah, ini kira-kira hubungan antara tadi core mechanics, kemudian user interface, dan player itu sendiri. Kita akan lihat bagaimana interaction dan camera models. Nah, interaction models adalah relationship atau hubungan antara players input and the resulting action is detected by the games. Dan hasil dari action tersebut yang akan diperlihatkan oleh games. The model determines how the player projects her wills, kemudian her choices, and her comment into the game. Jadi ini membaca inputan dari playernya tadi. Nah, di video game sendiri menggunakan standar interaction models, di mana di sini ada yang dimaksud dengan multi-presence, ada avatar based, ada contestant model, dan sebagainya.
Multi-present models, contohnya adalah playernya ini dapat berperan berbeda di dalam game world ini sesuai dengan keinginannya dia. Jadi misalnya saya sebagai dosen, kemudian saya memainkan sebuah game. Nah, di dalam game itu saya dapat menjadi pembalap, dapat menjadi penembak, misalnya dapat menjadi pemain bola, apapun yang di luar dari kebiasaannya dia. Kemudian yang kedua ada avatar based model. Di sini playernya sendiri sudah direpresentasikan atau dibuatkan karakternya. Jadi karakternya sudah disediakan oleh game tersebut, game world tersebut, dan playernya akan berperan sesuai dengan karakter yang dia pilih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada suatu game, kemudian kita bisa memilih avatarnya seperti apa, apakah ingin menggunakan karakter pejuang wanita misalnya, atau ingin menggunakan avatarnya anak kecil, itu boleh. Dan nanti tindakannya juga disesuaikan dengan avatar yang kita pilih. Sedangkan kamera models lebih kepada pengambilan gambar. Di sini ada static dan dynamic. Kalau misalnya static artinya dia diam gitu ya. Ini terjadi di awal-awal game. Jadi hanya satu point of view lurus saja misalnya. Tapi dynamic ini bisa dari beberapa angle yang berbeda. Misalnya dia mengambil sudut pandang burung dari atas, sudut pandang kodok dari bawah gitu ya, atau sudut pandang manusia lurus seperti ini. Yang kedua bahasannya adalah the structure of video games. Nah, tadi sudah dibahas ada gameplay. Gameplay modes terdiri dari subset tertentu dari total gameplay game yang tersedia pada satu waktu dalam game. Nah, ditambah dengan user interface yang menyajikan subset play game tersebut kepada pemain. Ya, tadi kita lihat lagi di sebelah sini bahwa gameplay ini terdiri dari action and challenge. Contohnya di sini adalah permainan bola Amerika. Di sini banyak sekali pemindahan yang kompleks, gitu ya. Ya, kalian tahu sendiri bahwa permainan bola terdiri dari 11 orang, kemudian nanti ketika kita memilih di tim lawan, maka akan ada banyak sekali pemindahan mulai dari angle-nya, kemudian action-nya. Di sini ada 6 langkah yang memperlihatkan bahwa ini adalah 6 gameplay yang berbeda. 6 mode gameplay yang berbeda untuk permainan football Amerika. Jadi ketika pemain A melempar bola ke pemain B, itu akan mengubah angle-nya. Kita akan melihat dari sudut pandang pemain B, kemudian dia akan melempar lagi bola ke sana, direbut lagi oleh musuh. Nah, ini sangat kompleks sekali gitu. Ini adalah sebuah contoh dari gameplay modes. Ya, kita lihat di sini ada 2 buah permainan. Yang sebelah kiri adalah campaign mode in Empire dari Total War, kemudian si battle mode in Empire di Total War. Jadi ini sebenarnya gamenya sama, game Empire Total War, tapi yang sebelah sini adalah campaign mode, yang sebelah kanan adalah si battle. Jadi ini adalah salah 2 dari gameplay yang terlihat sekali bedanya. Dari mulai penempatan menunya, kemudian di sini juga ada kalau di sebelah kiri ini ada mungkin narasinya seperti apa, mungkin akan mempengaruhi juga dari inputan yang harus dilakukan oleh player gitu ya. Jadi nanti di sini bisa diatur. Nah, kemudian ada juga yang dimaksud dengan shell menus and screen. Whenever the player is taking action that influence the game world, that is actually playing the game. Jadi kalau misalnya aksinya ini mempengaruhi game world, maka ini adalah playing the game gitu ya. Jadi masih mode-nya ke playing game. The game is in a gameplay mode. Nah, ini masuk ke dalam gameplay mode. However, most game also have several other modes in which the player cannot affect the game world, but can make other change. Contohnya seperti apa? Ada yang dimaksud dengan shell menus di sini. Contohnya adalah mengubah dari settingan gamenya, misalnya dari volumenya, dari screen resolution, kemudian input device-nya, kemudian ada juga pause menu, di sini juga termasuk ke dalam shell menu gitu. Jadi user melakukan perubahan tapi tidak berpengaruh ke game world-nya, tapi di luar itu.
Non-interactive sequences such as title screen or credit screen are called cell screens. Ya, jadi kalau misalnya ada judulnya, kemudian di akhir ada credit titles, ini disebut dengan cell screen. Kemudian ada the game structure. The gameplay modes and shell menus of the game and the relationship among them collectively make up the structure of the game. Nah, untuk mendokumentasikan structure ini, kita bisa mulai dengan membuat list dari semua modes, yang tadi modesnya seperti apa, dan menu di dalam gamenya. Kalian harus menginputkan juga deskripsinya, kapan, kenapa gamenya bisa switch dari satu mode ke mode yang lain, what event, kemudian menu selection yang berpengaruh karena perubahan tersebut. Each mode or menu description should include a list of other modes and menus it can switch to and for each possible switch annotation about what caused it. Ya, ini salah satu caranya lah untuk membuat bagaimana struktur dari game. Kita membuat list yang lengkap dari mulai tadi modenya ada apa saja, kemudian menunya bagaimana atau ada apa saja di dalam game kita. Kemudian mulai dideskripsikan kapan, kenapa bisa mengubah ke mode ini dan sebagainya. Ada the stage of the design process. Di sini terlihat bahwa the design process memiliki 3 part inti. Yang pertama the concept stage, kemudian the elaboration stage, dan the tuning stage. The concept stage adalah perform first and when result do not change. Jadi ketika pemainnya melakukan performance and whose result do not change, dan resultnya tidak berubah apapun gitu ya, concept stage. Kemudian elaboration stage, di sini ada lingkarannya, in which you add most of the design detail and refine your decision through prototyping and playtesting. Di sini mulai ada details dari desainnya, kemudian decisionnya seperti apa untuk melakukan prototyping dan playtesting. Kemudian maju ke tuning stage, di sini no feature may be added, ya, jadi nggak ada fitur tambahan, but you can make small adjustment to polish the game. Jadi kita bisa menambahkan, misalnya pengen ditambahin menu apa gitu, nah ini bisa ditambahkan di sini. Oke. Jadi ini adalah stage of design process gitu ya, tahapannya bagaimana untuk proses desain game. Setiap dari seluruh stage ini termasuk a number of design tasks in the section that follow. We took each stage at the different tasks that you perform in each. Seperti inilah. Oke, jadi kalau misalnya kalian ingin memasukkan hal-hal yang detail, ini bisa di bagian elaboration stage, karena ketika sudah masuk ke tuning stage, ini tidak akan banyak perubahan di sini gitu. Jadi memang sepertinya intinya di bagian elaboration stage. Nah, the concept stage ini ada 4 langkah gitu ya. Pertama, kita getting a concept, memiliki dulu konsepnya dari game yang akan dibuat, kemudian mendefinisikan audiensnya atau playernya nanti siapa, kemudian players role-nya sebagai apa saja, kemudian fulfilling the dream, mulai diisi lah. Kalau misalnya roles-nya sebagai apa ya, koki misalnya, maka dia harus bisa melakukan apa, aksinya bagaimana, goal-nya seperti apa. Nah, ini mulai di bagian fulfilling the dreams. Di fulfilling the dreams ini masuk ke dalam tuning stage, jadi kita bisa menambah-nambahkan juga di sana. Design rule, concept elements are permanent. Ya. You must not make change to concept elements of your game. The game concept, audience, player's role, and dream that it fulfills. Ya, kita nggak boleh mengubah ini, 4 hal ini. Once you have started into the elaboration stage of design, gitu. Jadi konsep stage ini di sini harus di sini ya. Jadi catatannya di bagian konsep tadi, mulai dari game konsep, audience, player's room, and dreams-nya jangan diubah gitu. Ya, kenapa? Karena ini semacam core-nya. Core-nya seperti apa nanti akan mempengaruhi ke tahap-tahap selanjutnya.
seolah-olah kita membuat rumah harus jelas dulu gitu. Nggak mungkin kita bikin rumah gitu ya, kemudian di tengah-tengah ganti deh rumahnya bukan rumah biasa tapi yang dia jadi bandara aja. Nah, itu tidak mungkin dilakukan gitu ya. Jadi harus jelas dulu di awalnya. Nah, kemudian kita masuk ke the game design team roles. Jadi di sini ada 6 bagian di bagian tim ini, di bagian tim desain. Yang pertama ada lead designer, ini adalah ketuanya lah. This person oversees the overall design of the game and is responsible for making sure that it is complete and coherent. Jadi semacam penanggung jawabnya untuk memastikan bahwa seluruh dari desain ini komplit dan koheren. The lead designer is the keeper of the vision at the highest and most abstract level. Jadi harus keeper of the vision-nya gitu ya. Ini adalah tugas dari lead designer. Yang kedua ada game designer. The game designer defines and document how the game actually works, its gameplay and its core mechanics. Nah, jadi ini tugas dari game designer yang tadi kita jelaskan. Mau buat core mechanics seperti apa, kemudian gameplaynya bagaimana, goalnya seperti apa. Yang ketiga ada user interface designer. If a project includes user interface design as a separate role, it performed by one or more people responsible for designing the layout of the screen. Ini kata kuncinya. Dia membuat layout of the screen in the various gameplay modes. Jadi kalau gameplay modes-nya berubah dari mulai misalnya di rumah tiba-tiba dia keluar rumah itu seperti apa of the game and defining the function of the input devices. Inputan dari usernya seperti apa itu yang akan diartikan oleh user interface designer. Yang keempat ada writers. Writers are responsible for creating the instructional or fictional content of the game. Introductory material, backstory-nya, dialognya, cutscene-nya, kemudian mungkin nanti ada naratifnya dan sebagainya. Ini tugas dari writer. Yang kelima ada art director. The art director, who may also be called the lead artist, manage production of all the visual assets in the games. Jadi dia memanage produksi dari seluruh visual asset, mulai dari models, textures, sprites, animation, user interface elements, dan sebagainya. The art director also plays a major role in creating and enforcing the visual style of the game. Yang terakhir ada audio director. Ya, ini pasti hubungannya dengan sound, dengan effect, dengan nanti mungkin suara dari narration-nya seperti apa. Tugas dari audio direction. Ya, game idea versus design interaction. Nah, ini adalah game idea-nya gitu ya. Dragon should protect their eggs. Naga harus melindungi telur-telurnya. Here's a design decision. Whenever they have egg in their nest, female dragon do not move beyond visual range from the nest. Kalau misalnya ada telur di dalam sakarnya, maka naga yang perempuan nggak boleh berpindah beyond, jadi nggak boleh pindah dari visual range di sekitar dari nestnya, dari sarangnya itu. If an enemy approaches within 50 meters of the nest, kalau misalnya ada musuh yang mendekati 50 meter dari sarangnya ini, the dragon abandons any other activity and returns to the nest to defend the eggs. Dragonsnya ini akan meninggalkan seluruh aktivitasnya dia, kemudian dia akan balik lagi ke sangkarnya untuk melindungi telurnya. She does not leave the nest until no enemy has been within the 50-meter radius for at least 30 seconds. Ya, she defends the eggs to her death. Ya, intinya di sini gimana sih design decision ini akan menentukan langkah-langkah yang lebih detail bagaimana caranya dragonsnya ini melindungi telur. Ya, terlihat ya perbedaannya. Nah, inilah yang akan kalian tuliskan nanti di game design dokumen. Gitu. Yap, ini adalah contoh dari the game design documents. Kalian bisa download sampelnya di sini. Pertama ada the concept document. High concept document ini
Kalian bisa baca nanti di sini tentang apa, kemudian ada high concept statement, features yang digunakan apa, overview-nya di sini dijelaskan secara detail. Player motivation-nya untuk apa, kemudian genre-nya apa, kemudian ini kita pelajari di pertemuan minggu lalu, license-nya apa, kemudian target audience, competition yang dilakukan di dalamnya, unique selling point-nya ada di mana nih sampai orang atau playernya ini mau main game kita, target hardware, kemudian design goals-nya apa. Ini untuk bagian further details, kalau misalnya kalian ingin menambahkan. Kemudian, nah ini ada sebuah sampel dari high concept document. Contohnya adalah permainan street football 2 on 2. Kalian nanti bisa download di sini. Nah, di sini ada player motivation-nya, genre, kemudian target customer, competition, dan sebagainya. Nah, inilah yang nantinya akan kalian buat sebagai tugas dari pertemuan kali ini. Jadi, nanti mungkin di bagian UTS kita akan bahas secara lebih detail. Kalian akan memperlihatkan game design documents dari produk akhir berupa game yang akan kalian buat. Nah, disinilah nanti didefinisikan seperti apa planningnya untuk membuat game tersebut. Ya, ada 4 buah task. Yang pertama, document the primary gameplay mode of a reasonably simple game that you like. Jadi kalian cari simple game yang kalian suka. Kemudian be sure to include a sketch of the screen. Tampilkan juga apa ya, screenshotnya lah boleh. Kemudian including the camera model and user interface. Kemudian a list of the buttons and menu item available in the mode. And a list of the other modes that this mode can switch. Describe the challenge and action that make up the models. Nah, di yang nomor 1 ini, kalian cari sebuah simple game yang biasa kalian lakukan. Coba mulai dianalisis. Pengambilan kamera modelnya itu yang mana? Apakah dia menggunakan yang statik atau dynamic? Kemudian user interface-nya seperti apa? Kemudian list dari button dan menu yang ada di game ini apa saja? Kemudian fungsinya untuk apa? Nomor 2, take a classic, well-known arcade game, ini spesifik untuk arcade game, with a small number of gameplay modes and shell menus, tadi kita bahas shell menus, and create a flowboard for it. As you cannot hand it an entire well page, create a miniature version with 2 or 3 gameplay modes per sheet. Jadi di sini kayak recreate lagi dari sebuah game arcade yang kalian pilih. Document the level progression of a well-known game that you have played all the way through, such as StarCraft or Fallout 3. If the game does not have explicit level, as in Half-Life, document major areas or section of the game. Describe the game world in each level and the types of challenge that it presents. If the levels are integrated into a story, explain how each level support or relates to the story. Ya, di sini juga kalian bisa memilih sebuah game yang sudah biasa kalian mainkan, kemudian mulai membuat dokumentasi dari level progression. Jadi setiap level diperlihatkan game world-nya yang berubah seperti apa, kemudian dideskripsikan. Jadi levelnya, kalau misalnya levelnya berkaitan dengan story-nya, dengan naratifnya, mungkin nanti apa yang terlihat gitu ya. Apakah dia support atau mungkin malah jadi berlawanan. Nah, yang terakhir, research one of the following art of design style from history and write a short paper to explain how it might help to establish an emotional tone in a video game. Impression, constructivism, symbolism, pop art, art deco, art nouveau. Ya, ini lebih ke kita cari mempelajari tentang design style. Nah, karena kelas kita ada 11 atau 9 orang, jadi kalian silahkan fokuskan ke 3 poin ini, dibagi ke dalam 3 kelompok besar yang akan membahas ke 3 poin ini. Jadi yang pertama bikin primary gameplay mode, kemudian yang kedua cari arcade game,
Yang ketiga, silakan buat dokumen tentang progression dari sebuah game yang biasa kalian mainkan. Jadi setiap kelompoknya nanti membahas dari satu poin ini, poin 1 atau poin 2, poin 3, tergantung dari kelompoknya. Ya, ini literatur yang dapat kalian cari sebagai tambahan untuk keilmuan kalian. Ya, dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.